Pemirsa Intens Investigasi. Seperti diketahui, jika permasalahan yang terjadi dalam kehidupan anak perempuan Nikita Mirzani yaitu Loli sangatlah begitu pelik. Bagaimana tidak, di tengah seorang anak yang masih berusia belasan tahun yang seharusnya masih disibukkan dengan pendidikannya. Seperti apakah Fadel yang muncul ke publik dengan memposting unggahan terbarunya berupa repost atau mengunggah ulang berita tentang Thorik Halilintar dan Alia yang melaporkan penyebar hoax. Benarkah postingan Fadel ini adalah sebuah isyarat jika ia akan melaporkan penyebar hoax seperti dugaan netizen yang tertuju kepada Mail, asisten Nikita Mirzani dan juga Cindy Claudia sahabat Loli yang sebelumnya sempat menguliti tabiat Fadel. Lalu, bagaimanakah respon Mail, asisten Nikita Mirzani ketika mendengar dirinya akan dilaporkan ke polisi lantaran menyebarkan berita hoax? Benarkah Mail pun tidak takut dan justru mengajak Fadel untuk segera lapor ke pihak berwajib hingga akan mengajak Loli ke Objin jika kabar mengenai kehamilannya adalah hoax? Di sisi lain, seperti apa pula Yolo Ine yang menilai perilaku Loli saat ini bagaikan anak tidak tahu diri. Lantaran selama ini Nikita Mirzani pun berjuang untuk Loli. Namun perilaku Loli pun justru membuat hati Nikita hancur ketika mendengar kabar Loli hamil. Benarkah dari informasi Nikita Mirzani, Yolo Ine pun juga mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita tentang Loli bukanlah untuk membongkar aib anak perempuannya itu, namun justru ingin membongkar kelakuan Fadel. Dan bagaimana pula mengingat Nikita Mirzani sudah sejak lama mengaku tidak peduli dengan Loli yang berawal dari masalah sekolah Loli di UK hingga berakhir dengan Loli yang dikabarkan hamil. Psikolog pun turut mengutarakan analisanya mengapa pada akhirnya Nikita tidak peduli terkait masalah putri sulungnya tersebut. Benarkah ketidakpedulian Nikita kepada Loli lantaran adanya sakit hati yang begitu mendalam yang dirasakan oleh Nikita? Hingga atas sakit hati itu, ia pun belum bisa menerima kembalinya sang anak. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, baru-baru ini Fadel Bajide, kekasih dari Loli anak Nikita Mirzani, tiba-tiba merepost sebuah postingan berita online tentang Thorik dan Alia Mas Said yang melaporkan penyebar hoax hingga menuliskan kata bismillah dalam unggahannya itu. Tentu, repost Fadel ini beralasan, di mana pria yang dikenal sebagai TikTokers ini pun seolah mengisyaratkan bahwa ia akan mengikuti jejak Thorik dan Alia terkait isu Loli hamil di luar nikah, di mana akan membawa masalah ini ke jalur hukum usai namanya terseret dalam isu kehamilan Loli. Menariknya, postingan Fadel itu pun langsung ramai dikomentari oleh netizen, di mana tidak sedikit yang justru menghujatnya. Kuliah aja dibayarin, sok-sok mau bayar pengacara. Laporin Mail atau Cindy. Kalau mereka dibela Nikita Mirzani, Loli bisa apa? Kalau dia sih bukan penyebar hoax, tapi fakta. Emang ia mau laporin miminya sendiri? Atas mencuatnya postingan Fadel tersebut, hal itu pun langsung mendapat reaksi dari asisten Nikita Mirzani yaitu Mail Syaputra, di mana dalam ungkapannya saat menjalani siaran langsung atau live di media sosial, Mail pun menjelaskan bahwa informasi yang ia katakan tidak ada yang hoax karena adanya bukti-bukti yang kuat yang mana sebelumnya sudah terungkap dengan jelas. Bahkan melihat Fadel yang seolah mengisyaratkan akan melaporkan penyebar hoax kepada polisi, Mail pun mengaku tidak takut jika adanya langkah Fadel yang ingin melaporkan dirinya ke pihak berwajib. Mau ngelaporin apa berita hoax?
Berita hoax tentang apa nih? Ngomong di mana orangnya? Orangnya ngomong di mana? Katanya mau dilaporin. Mau dilaporin yang nyebar berita hoax. Ya udah, kalau misalnya emang beritanya hoax, ayo kita bareng-bareng. Gimana hoax sih? Orang transferannya aja udah jelas, itu bukti transfer atas nama siapa, atas nama siapanya. Ya enggak lah, gue takut sama Allah. Aku takut cuma sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi terkait bukti transfer yang sudah sempat diungkap oleh Yolo Ine dengan sahabatnya Cindy Claudia, yang dimana memang Fadel kerap menerima uang hasil kerja dari Loli selama ini. Menurut Mail, jika hal tersebut adalah hoax, Mail pun meminta kepada Fadel untuk membuktikan hal tersebut kepada publik jika memang benar-benar hoax atau tidak benar. Selain menanggapi soal bukti transferan yang dinilai hoax oleh Fadel, Mail pun turut menanggapi terkait kehamilan Loli yang juga dinilai hoax. Di mana secara tegas, Mail berani membuktikan bahwa kehamilan Loli benar adanya. Hingga Mail pun berani membawa Loli ke dokter obgyn atau dokter kandungan untuk membuktikan secara transparan dari pakar medis bahwa Loli memang sempat hamil. Di akhir penjelasannya dalam live-nya itu, Mail pun memberikan pesan kepada seseorang yang menyatakan bahwa bukti transferan hingga hamilnya Loli adalah hoax. Mengingat jika berita yang tersebar itu adalah benar, maka orang itulah yang justru akan menerima akibatnya, yaitu masuk bui. Kalau hoax nih ya, kalau hoax, coba deh, bukti-bukti transferan itu kan bukti transferan kan ke rekening siapa. Kalau emang itu dibuat-buat, coba kalian tes di ATM kalian deh, itu atas namanya bener apa gimana. Kalau emang hoax nih, kalau emang berita hoax, gua akan bawa Loli ke obgyn, tapi rumah sakitnya jangan ditunjuk sama mereka, kita yang nunjuk atau netizen yang nunjuk. Nanti kita ke obgynnya sambil live gitu, biar tahu langsung hoax apa enggak. Iya kan, kalau mau dilaporin ke polisi itu yang berita hoax. Kalau beritanya benar, nanti ketangkep sendiri loh. Dia bilang nanti datanya bisa diubah, aneh amat. Gua bukan orang kedokteran, gua bukan perawat, gua bukan dokter, gua bukan pihak rumah sakit. Jadi kita tidak ada yang bisa. Mau lu presiden pun lu nggak bakalan bisa kalau misalnya urusan obgyn. Karena dokter itu disumpah, satu, tidak boleh membocorkan data-data siapapun itu. Dua, mau dari siapapun kalau tanpa persetujuan orang tersebut itu tidak boleh. Gitu aja. Iya, bisa loh dipenjarain kalau misalnya aku ini. Bisa dipenjarain loh akunya kalau misalnya emang akunya ngerubah data. Terus minta uang. Oh, minta ke admin fanbase. Iya, minta 50 sampai 200 Ci, minta GoPay, transfernya ke GoPay Fadel juga, katanya untuk makan. Oh, dia sampai uang makan aja mau minta begitu. Makanya admin fanbase-nya itu semua sakit hati ngeliat dia pamer-pamer di live kan, beli parfum dan lain-lain. Tapi dia bilang ke kita tuh barter, endorse, gini gitu. Si Rangga juga tadi bilang dia diikutin orang sih, Ci. Ikutin orang yang ikutin orang. Sumpah ya, lu kalau misalnya Kasihan kalau dia kenapa-napa. ini mohon maaf ya, Cindy dan Rangga itu kan diikutin orang beberapa kali. Padahal nyewa orang buat ngawasin aku kayak gitu. Oke, nih. Bentar ya guys. Dia ya kayak manipulasi gitu, Ci, kalau kata orang-orang. Soalnya jangan bang, kamu tuh enak masih ada keluarga. Kok kamu bisa sih segampang itu? 350 juta. Itu dia minjamnya alasannya apa? Dia bilang si Fadalnya udah mau bayar uang SPP, kalau Itu kan nggak bukan tanggung jawab bisa dia. dikeluarin. Katanya nggak apa-apa kan ada uang slot, katanya gitu. Uang slot? Iya, makanya kan kemarin aku sempat yang Uang slot apa? Uang slot apa? dia kan nipu banyak website nih, Ci. Dia nipunya ada pakai rekening aku, Rangga, banyak, Ci. Dia pakai rekening orang. Rekening Cimoy juga sempat, tapi dia Cimoy? pulangin. Iya, dia pulangin karena dia takut sama Cimoy. Terus Cimoy ya bilang, ya kamu nggak berani marahin dia gitu. Kan dia sempat ngutang sama Cimoy 63 juta atau 70, aku lupa. Terus dipulangin. Kecil berani lo minjam duit sebanyak itu. Iya. Berani loh minjam duit sebanyak itu.
Gila. Dia minta ke Cimoy 63 atau 70, terus dipulangin sih, dia pakai uangku dulu kemarin. Buktinya bisa transfer dia 300 juta lebih. Coba. Emang padahal bisa. Itu skill loh. Skill loh itu. Dia ada utang Rangga juga kemarin tak berapa juta, tapi kalau di Rangga nggak sampai 2 digit awalnya Ci, tapi makin lama makin banyak. Jadi total di Rangga, ruangnya Rangga di dia? Nggak tahu Ci, ada puluhan juta juga, 20 gitu. Anak-anak kecil ini pada banyak ya duitnya, gue bingung deh. Soalnya kan Ci, dia itu kemarin transfernya ke rekening mamanya Rangga, jadi mau nggak mau mamanya Rangga balikin ke orang-orang, kan mamanya Rangga malu. Enggak, tapi ngapain gitu ya? Transfer biayain kuliah orang. Kayak itu kan bukan tanggung jawabnya Loli sebenarnya. Asisten Nikita Mirzani sendiri juga menjawab isu terkait ayah kandung Loli yang dikabarkan juga ingin memenjarakan sosok pria yang menghamili Loli anaknya itu. Menurut Mail dalam siaran live-nya itu, apa yang dilakukan ayah kandung Loli itu mungkin bisa saja terjadi. Apalagi sudah banyak bukti yang ada, termasuk saat Loli teriak-teriak di apartemen tempat tinggalnya kini. Jadi, menurut asisten Nikita Mirzani tersebut, dengan banyaknya bukti yang memang sudah ada, dirinya pun justru mempersilahkan Fadel jika ingin melaporkan dirinya ke pihak berwajib. Bapaknya Loli katanya mau penjarain yang hamilin Loli. Bisa jadi tuh. Itu bisa lah. Ada tetangga apart yang rekam dia teriak-teriak. Emang iya. Nah, kalau berita hoax itu nggak akan ada bukti-bukti yang ada, ya kan? Kalau emang aku pengen dilaporin ya, aku nanti datang memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Nanti saya kasih tahu semua bukti chatnya dari Cindy, dari Rangga, itu semua. Kalau mau laporin silahkan, ditunggu. Selain itu, Yolo Ine dalam siaran live-nya kemarin terlihat mendukung langkah tegas yang dilakukan oleh Cindy Claudia untuk melaporkan Fadel ke pihak kepolisian lantaran terjadinya pengancaman yang dilakukan oleh Fadel kepadanya. Ya, pengancaman itu pun terjadi usai Cindy yang sempat membongkar semua isi rekaman suara Loli yang ternyata selama ini membiayai kehidupan Fadel, di mana efeknya membuat Loli pun terjerat hutang tidak sedikit hingga ratusan juta rupiah. Selain dukungannya untuk Cindy melaporkan Fadel ke polisi, sebelumnya Yolo Ine pun juga sempat menyinggung tentang Loli jika ingin melaporkan Fadel karena Loli diduga menerima kekerasan dari Fadel Bajide, kekasihnya tersebut. Fadel diperkarain nggak bisa, kecuali apa? Lolinya yang melaporkan. Loli, tante bantu. Kalau kamu memang mau melaporkan si Fadel ya, tante bantu sayang. Hari itu juga tante jamin dia ditahan. Tante kasih jaminan ke kamu. Hari itu juga tante pastikan dia ditahan. Begitu laporan kamu masuk, tante pastikan dia akan masuk. Ya, tapi selama bukan Loli yang melaporkan, gak bisa sayang, walaupun aminmu. Ya, terus ya Loli, kamu jangan bilang ke orang-orang kalau saya ini bisa merubah data. Ya, kamu bilang saya nggak mau dibayarin dibayarin si Yolo untuk untuk USG ataupun ke dokter untuk membuktikan saya itu tidak hamil. Karena si Yolo bisa merubah data. Sayang ya, makanya kalau sekolah itu yang selesai. Ya, jadi kamu tahu ya namanya rumah sakit itu ada kode etik. Ya, ya namanya rekam medis pasien itu adalah privacy and confidential. Gak bisa sembarangan dirubah ya. Gak bisa, Loli. Tuh baca. Nggak lama ini dinotis lah sama teman-teman yang teman-temannya ada yang biru-biru dari badannya. Tuh. Loli. Lantas,
Seperti apa pula Yolo Ine yang menilai perilaku Loli saat ini bagaikan anak tidak tahu diri lantaran selama ini Nikita Mirzani berjuang untuk Loli. Namun perilaku Loli pun justru membuat hati Nikita hancur ketika mendengar kabar Loli hamil. Benarkah dari informasi Nikita Mirzani, Yolo Ine pun mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita tentang Loli bukanlah untuk membongkar aib anak perempuannya itu, namun justru ingin membongkar kelakuan Fadel Bajideh. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, sebelumnya Yolo Ine sempat memberikan saran kepada Loli agar lebih serius lagi jika ingin meminta maaf kepada sang ibu agar hubungan dengan ibundanya bisa kembali membaik. Namun, menurut Yolo Ine, Loli tetaplah Loli yang dinilainya mempunyai perilaku bagaikan anak yang tidak tahu diri. Lantaran, Loli pun memilih jalannya sendiri yang ingin hidup bebas dari tekanan orang tua. Padahal sejatinya sebagai anak, Loli pun seharusnya menurut apa yang dikatakan oleh sang ibu. Mengingat Nikita Mirzani ibunya itu selama ini sudah berjuang mati-matian untuk Loli. Bahkan meski Nikita yang seringkali terlihat bodoh amat dengan kelakuan Loli, namun Yolo Ine pun juga mengungkap bahwa Nikita pun sempat curhat kepadanya, di mana hatinya begitu hancur manakala Nikita mendengar Loli hamil di usianya yang terbilang masih belasan tahun. Mungkin di luar, di depan kamera dia bisa beberapa kali dia bilang, gue udah gak peduli sama anak itu, gue udah coret nama dia dari kakak. Tapi di chat personal saya sama dia itu menangis sampai jam 5 pagi. Dia merasakan hancur, hatinya sakit. Ketika dia dengar anaknya ngejelek-jelekin ibunya sedemikian rupa, itu wah hancur banget sih Niki, beneran deh. Kalau dia nggak sayang, dia nggak mungkin sakit hati pertama. Kalau dia nggak sayang, dia pasti akan ngerasa mati rasa, mau dikatain apa aja, alah bodo amat. Tapi ketika dia merasa sakit, dia nggak bisa tidur, dia nggak enak makan, berarti kan ada ada deep down inside itu ada yang terluka. Pastinya itu masih ada rasa sayang. 9 bulan di perutnya Niki gitu ya, tumbuh kembangnya diikuti Niki, segala kebutuhannya dipenuhi Niki. Bohong kalau misalnya dia nggak sayang gitu loh, masih ada rasa sayang pasti. Cuma mungkin ini cara dia untuk memberikan here's a lesson for you Loli gitu loh. Ya namanya ibu marah gitu ya. Dia itu kan katanya 3 kali pulang ke rumah tapi tidak dibukakan pintu. Kalau saya menjadi Loli ya, saya sangat wajar, saya sangat memaklumi kenapa ibu saya marah. Tapi Loli itu usahanya terhenti di situ aja, mentok di 3 kali itu. Kalau saya jadi Loli, setiap hari saya akan datangi ibu saya terus. Kalau misalnya mau ala-ala sinetron, kata Dokter Oki ya, hujan panas tetap tunggu di depan rumah. Jadi sebenarnya sekeras-kerasnya Niki pasti akan luluh juga kok. Lalu,
Seperti apa pula, mengingat Nikita Mirzani sudah sejak lama mengaku tidak peduli lagi dengan Loli yang berawal dari masalah sekolah Loli di UK, hingga berakhir Loli yang dikabarkan tengah hamil. Psikolog pun turut mengutarakan analisanya mengapa pada akhirnya Nikita pun tidak peduli terkait masalah putri sulungnya tersebut. Benarkah ketidakpedulian Nikita kepada Loli lantaran adanya sakit hati yang begitu mendalam yang dirasakan oleh Nikita, hingga atas sakit hati itu ia pun belum bisa menerima kembalinya sang anak. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Seperti diketahui, jika Nikita Mirzani sempat mengungkap bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan Loli. Hal ini pun berawal dari masalah sekolah Loli di UK yang ditinggalkan begitu saja, hingga sampai masalah yang terjadi pada saat ini perihal hamilnya Loli. Melihat ketidakpedulian Nikita Mirzani dengan anak sulungnya itu, psikolog pun mengutarakan analisanya. Mengapa pada akhirnya Nikita pun tidak peduli dengan masalah putri sulungnya tersebut. Benarkah dari hasil analisa, sang psikolog pun juga mengungkap bahwa adanya sakit hati yang begitu mendalam yang dirasakan oleh Nikita Mirzani kepada Loli, yang membuat Nikita Mirzani sampai saat ini belum bisa menerima Loli sebagai anaknya. Harusnya sih seneng ya, karena yang dia tidak suka, tapi kan sebenarnya masalahnya bukan tidak hanya tidak suka pada bekas pacar anaknya, tapi dengan anaknya sendiri sebetulnya berkonflik dan tidak menyukainya. Jadi sebetulnya saya nggak tahu apakah dulu mengatakan kalau anaknya putus itu kemudian akan diterima kembali, apakah itu betul atau tidak, karena juga kalau masalah dengan anaknya sendirinya tidak beres, masa anak yang masalahnya belum beres itu akan ditarik kembali. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari si orang tua untuk memikirkan kembali, kenapa nih harus diambil lagi apa enggak nih anak saya gitu. Dan tambahan karena ini pacarnya juga tidak disukai dulunya, itu menambah dia menjadi double tidak suka. Tetapi dengan satu tidak ada bukan berarti automatically, kalau menurut saya ya secara logika ya, tapi ya bahwa automatically dia akan terima anaknya, karena masalah dengan anaknya masih ada dan sakit hatinya kayaknya sudah menumpuk juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.